Puji dan memuliakan nama Tuhan. Kami atas nama Pengurus Lingkungan menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada keluarga Pak Yusak yang telah membuka pintu rumah mereka dan juga pintu hati mereka, sehingga pada sore hari ini kita bisa di rumah ini bersatu hati ingin memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada acara ibadah, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan pelayanan ibadah kita berikutnya. Besok tanggal 29 Mei, hari Kamis, Penatua Diakon Kelapa 4 bertugas pelayanan di Gereja Pangerinah 10. Hari Jumat kita ada ibadah rumah tangga di rumah keluarga Pak Berti, alamat di Jalan Pilau Gang 5, dilaksanakan pada pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore dengan para petugas pembuka Penatua Apriati, Liturgus Diakon Etnasari, Pelektan Diakon Daniel di Kamis. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025, Penatua Diakon bertugas pelayanan di Gereja Gloria 1 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah mengedarkan sebagai hasil layanan sosial atau diakonia di lingkungan kita. Karena ini saya ulangi, karena layanan kita sebelumnya itu adalah kita menggunakan sisa dana tahun 2021-22 dan tahun 2023-24 kita tidak pernah mengumpulkan dana lagi. Karena itu dalam rapat kemarin kita sepakat kita mengumpulkan dana untuk dana sosial supaya kita bisa belajar berbagi kepada saudara-saudara kita yang menderita sakit. Namun ada batasan-batasannya kemarin, yang sakit di luar kota mungkin kita akan kunjungi setelah dia kembali. Itu kesepakatan kita kemarin, karena mengingat jarak yang jauh dan juga dana yang cukup besar, jadi akan kita kunjungi setelah dia pulang. Jadi kami harapkan partisipasi kita untuk ikut berbagi dalam dana sosial, berbagi kepada saudara-saudara kita. Karena kartu yuran sudah dibagi ya. Demikian kami harapkan, dan pada sore ini petugas yang sebenarnya sebagai pembuka adalah Diakon Marsia, namun yang bersangkutan berhalangan, dan Liturgus Penatua Anggreni Kartinus, nanti pengumpul kolektan atau pengumpul kolekte itu Diakon Sesko. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kami persilahkan kepada tuan rumah untuk menyampaikan hal-hal berkenan dengan ibadah kita pada sore hari ini. Kami persilahkan. Kalian sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kami. Adapun acara ini adalah kebaktian lingkungan keluarga di tempat kami. Adapun pokok-pokok doa yang kami harapkan nanti bisa dibawakan oleh Ibu Pendeta, diantaranya untuk Itak di rumah ini yang sudah lanjut usia, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan
di rumah ini, juga untuk kami sekeluarga di sini di rumah ini, juga untuk anak kami Jenny yang sekarang lagi menempuh pendidikan di Yogyakarta. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi segala persoalan dalam perkuliahannya. Juga untuk anak kami Ben Sebastian sekarang saat ini kelas 1 SMA 2 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian, dan juga kami mohon untuk didoakan untuk bapak saya yang sekarang sudah lanjut usia juga, yang yang hadir di tempat ini. Saya rasa demikian dan terima kasih. Saya kembalikan ke petugas. Bapak Ibu saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga rumah tangga di sini yang telah membuka pintu rumahnya untuk kita bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bertasbih.
Bapa kami yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur serta terima kasih oleh karena kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah keluarga dalam rumah tangga ini, yaitu di rumah Bapak Rabin. Ya Allah, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir dalam persekutuan ini oleh tiap-tiap sebab, mungkin oleh sakit, mungkin oleh menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan mereka, atau mungkin karena tugas serta pekerjaan yang dibebankan kepada mereka masing-masing. Ya Allah, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti. Buanglah jauh-jauh pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-20 sampai dengan 34 dengan perikop kitab Taurat ditemukan kembali. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Al-Hikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan. Dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini, maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yahuda, perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutub yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak ada padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, terus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyak pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatkannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel,
dan menjurus semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka, maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan kitab firman kita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ulang dari baiknya Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita bersatu dalam doa, kita menyiapkan diri kita untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh Engkau ya Bapa adalah Allah yang menghendaki kami untuk memelihara firman-Mu dengan hidup kami, dengan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami hidup sendiri, tetapi Tuhan selalu ingin menyelamatkan kami untuk hidup
setia, dan menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Amin.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita menaikkan doa kita bagi keluarga di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa manis kasih-Mu yang tiada pernah lelah untuk mengasihi dan memberikan berkat-Mu bagi kami. Dalam setiap keadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kau sungguh baik bagi kami dan yang selalu memperhatikan hidup kami dan melangkah kami. Dalam persekutuan kami pada saat itu, dari sore sampai menjelang malam ini, kami datang kepadamu menaikkan doa kami bagi keluarga dalam rumah tangga di tempat ini. Keluarga Pak Yusuf Rabin bersama dengan istri tercinta di tempat ini dan anak bahkan keluarga besar mereka menyambut kami, menyambut Tuhan dalam rumah mereka, dan kami percaya ketika ada nyanyian, ada pujian, ada doa yang dipanjatkan dalam rumah ini, kami yakin percaya Tuhan mendengarnya. Suami istri di tempat ini saling mengasihi. Tuhan memberkati rumah tangga ini agar menjadi rumah tangga yang selalu mendapatkan kebahagiaan, kesukacitaan dalam hidup mereka. Mereka sebagai suami istri dalam perlindungan Tuhan, dan mereka dalam ikatan suami istri saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga mereka ketika menghadapi pasang surut kehidupan rumah tangga, mereka tetap mengingat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mampu selesaikan, mampu mereka laksanakan, dan mampu mereka wujudkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah mereka dan masa depan mereka. Diberkati usaha dan pekerjaan mereka. Diberkati pelayanan yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan jemaat, bersama dengan penatua diakon. Dalam keluarga ini selalu ada nyanyian syukur, pujian hormat kepada Tuhan dan doa mereka. Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan bagi mereka. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan keluarga ini, dan keluarga ini akan menjadi alat di tangan Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan dalam setiap keberadaan mereka. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan memberkati Pak Yusuf Rabin sebagai kepala keluarga, agar selalu dikuatkan iman percayanya, dijaga ia dalam kesehatan kekuatan, disertai dalam setiap pekerjaan dan setiap yang dilakukan di hadapan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, maka diberkati oleh Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan melihat dengan matamu, dan Tuhan tahu apa yang menjadi harapan kerinduan keluarga, bahkan kerinduannya sebagai seorang kepala keluarga. Tuhan memberkati agar semua yang ia lakukan ya Tuhan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kami yakin dan percaya semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena ia adalah seorang bapa, seorang ayah, seorang kepala rumah tangga yang akan menjadi pendoa bagi keluarga, yang membawa keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang akan memuliakan Tuhan dan penuh dengan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Tuhan senantiasa ada bagi keluarga di tempat ini dan mendengarkan setiap doa-doa mereka. Ya, yang saat ini kuliah di Jogja, Tuhan menjaga memelihara dia, dan Tuhan menjaga, memberkati setiap perjuangannya, sehingga ia boleh menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya, dan itu akan menjadi persembahan hidupnya kepada Tuhan. Dan apa yang telah ia perjuangkan, semuanya itu akan mendatangkan sukacita bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya, bahkan terlebih bagi Tuhan. Kami pun mendoakan bagi anak kekasih mereka, Ben Sebastian, yang saat ini duduk di kelas 1 SMA.
Tuhan memberkati anak ini dalam masa mudanya, Tuhan memberkati ia dalam masa depannya, dan Tuhan memberkati ia dalam pergaulan, bahkan juga ketika ia belajar, ketika ia melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, biar ia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya ya Bapa, sehingga ia menjadi anak yang sungguh-sungguh berjalan pada jalan Tuhan, bahkan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah menyediakan masa depan yang cerah baginya, dan Tuhan memberikan hidupnya. Bapak Denis Babu yang ada di Palangkaraya, Tuhan memberkati dalam masa tua orang tua ini. Tuhan memberkati ia dalam kesehatannya, dan Tuhan memberkati ia agar menjadi orang tua yang senantiasa mengajak anak menantu cucunya hidup takut akan Tuhan, memperlihatkan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Ibu kekasih mereka yang ada dalam rumah ini, yaitu Itak Jenny, Tuhan memberkati orang tua ini dalam masa tua. Tuhan memberkati ia menjadi seorang nenek yang senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun mengalami kemunduran fisik, tapi kami yakin dan percaya bahwa orang tua ini tetap menjadi kebanggaan bagi seisi rumah tangga ini dan keluarga besarnya. Percaya agar ia diberikan kesembuhan dan kemuliaan oleh Tuhan, semata-mata datang untuk senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dan kami yakin dan percaya dalam sakit penyakit Pak Agustinus Kuling ini, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat Allah, kesembuhan, kepulihan, obat-obatan diberkati oleh Tuhan, dan seluruh yang mereka perjuangkan adalah untuk kesembuhan dan kepulihannya. Yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan syukur kita, Nas mengantar, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena tuntunan dan penyertaan-Mu sampai saat ini kami diberi kesehatan dan kekuatan. Setiap hari kami telah menerima berkat-Mu. Pada saat ini kami bawa persembahan syukur ini untuk Tuhan berkati. Ajarilah kami untuk menggunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, agar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita.
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibadah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kemudian Diakon Sisko, Rekan, terima kasih. Kami pengiring atau pemain musik atau pengiring kita dalam ibadah ini, Ibu Pendeta Pelayanan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita, terima kasih. Kepada kita selesai, menginformasikan sekali lagi bahwa tanggal 30 hari Jumat kita ada ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Ferdi yang beralamat di Jalan Pilau Gang 5, dilaksanakan pada pukul 15.30 atau setengah 4. Kami mengharapkan kehadiran kita semua dalam pelayanan maksud, dan kepada warga lingkungan yang merasa berkenan untuk menerima ibadah rumah tangga berikutnya bisa menghubungi pengurus supaya bisa masuk ke dalam pengumuman ibadah berikutnya. Mengharapkan kita memelihara persekutuan ini, karena selagi kita sehat, diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita bisa memelihara persekutuan. Kalau sudah tidak bisa, ya tidak bisa apa-apa. Jadi untuk penuntut diakon hari Kamis tanggal 29 besok, hari kenaikan Tuhan Yesus, ya, karena kita tidak lagi mengakai Isa Al-Masih, tetapi kenaikan Tuhan Yesus. Kita melayani di gereja Panarena pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengharapkan kehadiran penuntut diakon. Terima kasih. Selanjutnya ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik atas perkenan Tuhan. Kami kembalikan kepada pihak keluarga. Ucapkan terima kasih terutama pada Ibu Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita dan juga memberikan doa syafaat untuk kita semua. Dan kami di tempat ini ada menyediakan jamuan sederhana, dan apabila sudah siap nanti kami mohon Pak Pendeta Esra untuk membawa kita dalam doa makan. Sekian dan terima kasih. Atas anugerah dan pertolongan Tuhan, kami diberkati melalui ibadah pada sore malam hari ini. Dan keluarga besar di tempat ini, Bapak Yusuf Rabi, bersama-sama dengan seluruh keluarga besar, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua pada saat ini. Sebelum kami akan menikmati berkat dunia Tuhan, kami percaya kuasa firman Allah menyertai berkat ini, menjadikan kekuatan bagi tubuh kami. Kami semakin taat setia kepada Tuhan. Dan kami percaya keluarga di tempat ini yang sudah diberkati oleh Tuhan terus melimpah diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan melimpah di dalam keluarga ini. Kami terima makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.